serang terus. Hah? Ini sekutu sudah mau kalah ini. Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Kakak. Siang, Ibu. Selamat siang juga. Makin kesini. Jam Makin berapa nih sudah kesini. buka? Sudah banyak nih. Ya. Tapi yang berkepentingan baru yang bagian belakang-belakangnya. Orang intinya belum nongol ke sini. Orang inti biasa paling belakang. Siap. Pak Niko, kumisnya Halo, makin hitam. Manggarai. Apa Iya, kabar? dong. Ada yang Manggarai kok? Ada. Manggarai Timur, Manggarai Barat. Selamat Manggarai sore. Ada deh, Nona Francisca. Ada yang masih pakai nama Ibu Pak Mario. Dia ada di mana, Pak Yang? Nah, Ibu Aser nih. Ibu Aser ini padahal saya Itu sudah. Jangan sampai bendera tim-tim. NTT semangat tinggi. Dari Lembata. Oh, Iya, Bu, mungkin di kecamatan lah. NTT-nya mana? ya. Lahiran Kupang. Oh, Kupang. Selamat Selamat siang. siang. Siang, Bapak. Siang, Bapak. Siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk di-unmute dulu karena acara akan segera dimulai agar tidak mengganggu proses dari kegiatan ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Acara kita mulai. Selamat siang, sesuai Bapak. dengan Selamat siang, Bapak. sesuai dengan surat undangan yang sudah disampaikan oleh petugas TI masing-masing kelas. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau bertemu untuk melaksanakan pembahasan tentang pengarahan dan koordinasi pelaksanaan UKIN. Ya. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir di room ini Bapak Sekretaris PPG kita. Nah, beliau yang akan membawakan materi untuk pada kesempatan kali ini. Nah, saya harapkan Bapak Ibu mendengarkan, mengulas secara seksama karena materi ini sangat penting sekali ya bagi Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah bertanya kepada rekan-rekan sebelumnya yang pernah mengikuti PPG tentang bagaimana UKIN itu. Nah, sedangkan pada kesempatan ini dan pada tahun ini juga UKIN kita itu berbeda dari UKIN yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari miskomunikasi, misinformasi, saya harapkan Bapak Ibu menyimak dengan seksama apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Sekretaris kita. Oke, untuk itu Bapak Sekretaris, Bapak Wayan Widiana, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya akan share screen.
Bisa Bapak, tapi Ya, Pak, tapi kecil sekali suaranya. volumenya besar lagi Bapak. Oh, volumenya kurang besar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Agak kecil Pak suaranya Pak. Ya, Pak. Suaranya kecil. Kecil suaranya, Bapak. Masa kecil ya? Rasanya sudah besar sekali ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mute dulu. Silakan Bapak Ibu mute dulu semuanya ya, sehingga saya bisa menyampaikan materi dengan tenang. Bapak Ibu tolong di mute ya. Nanti kalau nggak di mute nanti dikeluarkan sama hostnya nanti. Oke, baik. Karena semuanya sudah mute, jadi saya akan menyampaikan materi. Pada kegiatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang UKM PPG, yaitu ujian kompetensi mahasiswa PPG. Selamat siang Pak, maaf mengganggu. Bisa Ya, Bu. sedikit volumenya Pak, kami tidak bisa dengar. Ya, enggak bisa dengar ya. Iya Pak. Pak Wayan, Ya, mic-nya dideketin lagi dikit Pak Wayan. baik, gimana caranya? Ini standar nih Pak Gus, udah biasa ini saya gunakan. Dulu, ada. Ini kami tidak kedengaran Bapak, suara Bapak tidak kedengaran. Mohon Bapak Ibu yang meng-up volume di masing-masing komputernya ya. Kalau Pak Gus mendengar suara saya Pak Gus, Sudah kedengaran Pak Wayan? jelas atau gimana? Ya, jelas Pak Wayan. Jelas. Pak. Tolong ya. Suaranya sudah jelas Bapak, suaranya sudah jelas. Sudah jelas Pak suaranya. Jelas, Bapak. Oke, baik. Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu, pada proses pendidikan PPG ini, ujian kompetensi mahasiswa itu dibagi menjadi dua, yaitu UKIN dan UPI. Nah, untuk UKIN, sebelumnya itu hanya ada UKIN praktek mengajar. Sekarang, mulai tahun 2020, ditambahkan dengan portofolio. Portofolio itu nanti akan saya jelaskan, praktek mengajar juga akan saya jelaskan. Selain UKIN, ada UP. Nah, UP biasanya dilaksanakan di Uniksa. Nah, sekarang UP itu bisa dilaksanakan di masing-masing wilayah yang terdekat yang melaksanakan UP. Pada prinsipnya, Bapak Ibu agar lulus UKM PPG itu melalui UKIN dan melalui UP, itu tesnya. Ya. Nah, untuk UKM PPG dalam jabatan, Bapak Ibu kan dalam jabatan ini ya, itu UKIN pembelajaran bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. UP itu dilaksanakan di wilayah terdekat. Nah, UKIN untuk Daljab itu boleh dilaksanakan secara daring, boleh dilaksanakan secara real. Jadi yang sekolahnya memang melaksanakan pembelajaran tatap muka sudah diizinkan oleh pemerintah daerah setempat bisa melaksanakan real teaching atau melaksanakan dengan tatap muka. Yang belum bisa melaksanakan dengan cara daring. Nah, UKIN pembelajaran itu Bapak Ibu akan diminta merekam video pembelajaran 30 sampai 40 menit. Nah, nanti prosesnya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, secara umum mahasiswa yang akan melaksanakan ujian itu pertama mendaftar dulu ya.
Setelah mendaftar, akan diverifikasi datanya, kemudian akan dibuatkan jadwal. Jadwal UKIN dan jadwal UP. Yang lulus mendapatkan sertifikat pendidik, itu sudah bisa menjadi guru profesional. Yang tidak lulus, mengikuti lagi proses pendaftaran untuk bisa ujian kembali. Masa ujiannya itu 2 tahun, atau sebanyak maksimal 6 kali atau 2 tahun, yang mana terlebih dahulu tercapai. Kalau selama 2 tahun itu tidak lulus, berarti guru tersebut dianggap tidak profesional, sehingga tidak bisa tidak bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Kalau juga 6 kali nggak lulus, sama juga tidak bisa menjadi guru profesional. Nah, jadwal UKIN dan UP seperti ini. Tahap pertama itu 17-20 November, tahap kedua 23 sampai 26, tahap ketiga 30 sampai 3 Desember, dan tahap keempat. Nah, mungkin ini akan ada perubahan sedikit, terutama yang terakhir ya. Nanti saya jelaskan ini, plottingannya ini. Tapi saya jelaskan mulai dengan portofolio dulu. Nah, penilaian portofolio, kan UKIN itu ada 2, portofolio dan UKIN pembelajaran. Untuk UKIN portofolio itu tujuannya adalah untuk menilai capaian pembelajaran CP yang ke-7. Apa CP yang ke-7? Yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Saya ulang ya. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Apa buktinya? Guru tersebut sudah pernah melaksanakan penelitian dan publikasi. Kemudian guru tersebut sudah pernah melaksanakan refleksi diri, guru tersebut sudah pernah melakukan pencarian informasi terbaru, dan guru tersebut pernah melakukan inovasi. Nah, nanti bagaimana cara menilai portofolionya? Nah, proses penilaian portofolio itu akan Oke, saya lanjut ya. Proses pengisian portofolio itu nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi deskripsi diri yang disertai dengan bukti-buktinya. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti konferensi internasional. Saat ini kan di kampus ada konferensi internasional, kalau nggak salah itu dilaksanakan besok. Jadi Undiksa melaksanakan konferensi internasional, dilaksanakan besok. Jika Bapak Ibu ikut, berarti dapat sertifikat. Sertifikatnya itu bisa diunggah, sehingga mendapatkan poin. Nah, berapa jumlah poinnya? Nanti saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu akan mengisi deskripsi diri ditambah dengan bukti-bukti. Selanjutnya, portofolio diisikan dan diunggah dalam sistem bersamaan dengan RPP dan menjadi bagian dari penilaian UKIN. Jadi ketika mengunggah dokumen-dokumen itu juga Bapak Ibu diminta mengunggah dokumen RPP yang Bapak Ibu buatkan video pembelajaran, video proses pembelajarannya. Penilaian dilakukan secara daring, jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke Undiksa dan tidak perlu Bapak Ibu bertatap muka dengan penguji. Kalau ujian UKIN konvensional itu Bapak Ibu mengajar di kelas didampingi oleh pengujinya. Ini tidak perlu ini. Nanti Bapak Ibu mungkin akan ditengok oleh pengawas atau penyelia namanya. Nah, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengirimkan link. Bapak Ibu akan diminta mengirimkan link video pertemuannya kepada panitia. Nanti panitia akan masuk melihat apakah benar Bapak Ibu sudah mengajar atau belum. Yang kedua, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi jadwal kapan Bapak Ibu akan melaksanakan. Ya, tim IT akan menyiapkan itu. Nah,
batas waktu bukti unggah portofolio. Yang diakui itu adalah kalau PPG dalam jabatan, yaitu yang Bapak Ibu sekarang ini ikuti itu selama 2 tahun terakhir, ditambah dengan ketika Bapak Ibu ikut PPG itu kalau ikut kegiatan diakui. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya besok ada konferensi internasional, Bapak Ibu ikut sebagai pemakalah, dapat poin 1, sebagai peserta dapat poin 0,5, diakui. Kalau yang prajabatan itu hanya pada saat proses PPG diakui. Nah, itu bedanya ya. Nah, portofolio itu akan menilai 4 hal. 1 adalah pernah melaksanakan penelitian dan publikasi, pernah melaksanakan refleksi diri, pernah melaksanakan inovasi, pernah melaksanakan pencarian informasi baru. Nah, nih, melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, apa yang dinilai? Dibuktikan dengan memiliki laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat jurnal ilmiah akreditasi maupun tidak terakreditasi. Tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, buletin, yang terbit di koran. Dona idola dunia dena ono ora. Baik yang terbit di koran lokal, regional maupun nasional itu diakui Bapak Ibu ya. Nah, yang tidak diakui adalah ketika Bapak Ibu sedang kuliah, baik S1, S2 maupun S3, itu membuat skripsi, tesis, disertasi, digunakan untuk kegiatan ini tidak diakui. Karena hasil karya itu sudah diakui pada saat pelulusan studinya. Jadi bukan tindakan profesional setelah menjadi guru. Nah, itu kepentingannya berbeda. Kemudian Bapak Ibu, selanjutkan. Nah, itu dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional yang dilakukan secara terus-menerus dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, melaksanakan penelitian, Ibu mengembangkan karya inovasi terkait dengan pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan tersebut dalam rangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mendeskripsikan itu dulu. Kenapa Bapak Ibu ikut seminar ini, kenapa ini, kenapa ini. Nah, itu diceritakan. Kemudian baru dilampirkan buktinya. Misalnya Ibu membuat deskripsi begini, saya pernah mengikuti kegiatan konferensi internasional di Undiksa untuk menambah wawasan tentang praktek inovasi dalam pembelajaran pada tahun 2020 gitu misalnya. Unggah nanti buktinya ya. Kemudian lanjut. Nah, ini dibuktikan dengan mengikuti kegiatan. Nah, ini jadi pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar atau webinar atau konferensi, itu sama aja namanya itu ya, lain nama itu. Serta kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas diri. Pendidikan dan latihan atau diklat adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik. Nah, itu bisa tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Tapi kalau internasional nilainya lebih besar, kalau nasional lebih kecil.
Bukti dokumen keikutsertaan komponen berupa sertifikat. Nah, ini adalah sertifikat piagam yang itu bisa mengeluarkan sertifikatnya. Bapak Ibu nggak boleh buat sertifikat sendiri. Nanti kalau buat itu ditemukan bisa tidak lulus itu. Kasihan. Harus betul-betul ikut gitu ya. Karena kita jadi guru tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kaidah akademik. Itu tidak benar jadi guru kalau melanggar kaidah akademik. Kemudian kegiatan lain yang mendukung adalah berupa kegiatan MGMP, KKG, atau guru inti atau master trainer dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat juga. Gitu ya. Nah, kalau menghasilkan karya inovasi itu seperti apa? Yaitu menunjukkan karya-karya yang pernah Bapak Ibu buat. Kalau bisa itu dibuat dalam bentuk HKI-nya atau dituliskan dalam bentuk buku, modul, diklat, atau karya teknologi atau seni yang sudah Bapak Ibu carikan HKI-nya. Ya. HKI itu adalah hak kekayaan intelektualnya. Sebenarnya mendaftar HKI itu 1 hari sudah selesai. Ya. Nah, format pengisian portofolio seperti ini nanti akan dijelaskan oleh tim IT-nya. Bapak Ibu, misalnya diminta, mohon ceritakan kegiatan penelitian yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir atau selama kegiatan PPG. Ibu tulis ini, selama kegiatan 3 tahun terakhir saya pernah melakukan penelitian sebanyak 3 kali. Setiap tahun saya menulis 1 penelitian. Pertama judulnya begini, kedua judulnya begini, tahun ketiga judulnya gini. Nah, tulis lagi ya, ini apa. Nah, begitu nanti ada cara ngupload buktinya. Nah, ini mengunggah buktinya. Itu mengunggah buktinya ya, daftar unggahan buktinya gini. Misalnya ini, judulnya adalah Mathematical Literacy bla 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 bla. Kemudian ini jenis karyanya apa, hasil penelitian. Kemudian tempat publikasinya di jurnal apa. Nah, itu. Kemudian ini kan ada tempatnya nih. Misalnya Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru. Jadi gini, Undiksa itu memiliki banyak jurnal. Salah satunya adalah Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru. Banyak guru yang sudah upload artikelnya di sana. Kemudian Bapak Ibu jika upload dan sudah diterbitkan, tulis volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, halaman berapa karya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sebagai penulis keberapa di sana, ditulis itu semua ya. Nanti proses penilaiannya itu Bapak Ibu akan dinilai oleh 2 orang. Jadi setiap penilaian selama UKM PPG ini dinilai oleh 2 orang. 1 orang itu adalah dosen, 1 orangnya adalah guru. Dosen dan guru kemarin sudah diberikan penyegaran, sehingga mereka sudah mengerti bagaimana menilai portofolio Bapak Ibu. Sekarang tinggal menunggu proses upload portofolio yang Bapak Ibu sudah siapkan. Penilaian dilakukan selama masa UKIM, jadi Bapak Ibu ada jadwalnya nanti. Masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran. Penilaian menggunakan panduan yang telah disiapkan oleh panitia. Jadi panduan penilaian itu masing-masing penguji sudah memilikinya. Nanti apa saja yang dinilai, berapa skornya, sebentar saya jelaskan. Nah, ini jelasannya ya Pak Ibu ya. Nih. Misalnya, publikasi internasional. Misalnya pernah menerbitkan artikel yang diterbitkan di jurnal internasional, itu skornya 3. Kemudian pernah menerbitkan di jurnal nasional, skornya 1,5. Kemudian pernah menerbitkan di jurnal yang ber-ISSN dan DOE, skornya 2. Kemudian punya hasil penelitian, skornya 1. Kemudian juga
pernah menerbitkan di proceeding. Nah, itu banyak nih ada. Kalau Bapak Ibu punya banyak punya skor ini. Kalau punya satu punya skor. Kemudian Bapak Ibu misalnya pernah ikut diklat. Berapa hari, berapa bulan, berapa jam. Nah, ini ada ini. Ini pengaturan skornya. Bapak Ibu misalnya juga pernah ikut menulis buku. Lolos penilaian di Kemendikbud, skornya 6. Menulis buku yang beri assessment, skornya 3. Nah, itu. Ini juga melaksanakan refleksi pengembangan diri, 0,5. Nah, ini semuanya ada skornya Pak Ibu. Tapi tunjukkan buktinya. Nah, ya. Nah, nanti proses penskorannya tidak sama. Misalnya gini, Bapak Ibu menulis misalnya, kalau sendiri ini skornya besar-besar semua. Kalau sendiri ya, kalau misalnya Bapak Ibu nulis berdua, yang pertama dapat skor 60%, yang kedua dapat skor 40%. Kalau menulis yang 3 orang, berarti yang pertama 60%, yang kedua 20%, yang ketiga 20%. Itu seterusnya ya. Bagi dia. Nah, ini yang saya maksud tadi. Pencarian informasi atau pengetahuan baru pada forum ilmiah. Jika Bapak Ibu mengikuti konferensi internasional ini, kalau sebagai pembicara di sana dapat skor 1. Kalau hanya sebagai peserta dapat skor 0,5. Nah, di Undiksa itu kan banyak ada konferensi internasional. Kalau kemarin FTK yang melaksanakan, yaitu Incompet. Itu Incompet sudah terlaksana kemarin. Sebelumnya bahasa yang melaksanakan, yaitu ICLAC. International Conference Culture and... lupa itu kepanjangannya. Nah, besok itu yang melaksanakan adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, PIP. Itu IC Test, International Conference Technology Assessment Test. Teknologi Education and Social Science itu kayaknya. Nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikut itu. Atau kegiatan yang sudah pernah biasa Bapak Ibu ikuti di daerah masing-masing yang ada sertifikatnya. Saran saya jangan membuat sertifikat sendiri. Itu berbahaya. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi bagaimana penskorannya. Nah, ini semua sudah ada skornya Bapak Ibu ini. Tuh ya. Hal-hal penting yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan karya teknologi kompleks. Satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi atau evaluasi pembelajaran, manajemen, olahraga yang telah dipidukan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Ada pengakuannya. Nah, yang selanjutnya adalah satu karya berupa hasil eksperimen, sains, teknologi yang dimanfaatkan di masyarakat, minimal di tingkat kelurahan. Pak Ibu membuat teknologi dan sudah dimanfaatkan di tingkat kelurahan. Ada pengakuannya lagi, misalnya dengan surat keterangan atau apa, itu luar biasa bisa dihargai. Nah, nanti ini adalah batasan skor tiap komponen. Jadi Bapak Ibu akan diberikan nilai. Bapak Ibu berapapun punya dokumen diunggah saja, akan dinilai semuanya. Nah, skor akhir itu akan dikonversi dari 0 ke 100. Mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki skor akhir portofolio yang sangat-sangat memuaskan. Nah, nanti bagaimana skor kelulusannya Bapak Ibu? 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi dengan 7. Nah, itu tentang portofolio Pak Ibu ya. Sekarang saya lanjutkan tentang praktek pembelajaran. Bapak Ibu, praktek pembelajaran itu, kalau sebelumnya itu dilaksanakan tatap muka, sekarang itu tidak dilaksanakan tatap muka. Tujuan dari praktek pembelajaran itu adalah untuk menilai kinerja mahasiswa, kinerja Bapak Ibu dalam merencanakan
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Kalau merencanakan itu yang dinilai itu adalah RPP-nya. Kemudian untuk melaksanakan dan mengevaluasi yang dinilai itu adalah prosesnya nanti. Ini ada 2 penilaian ya ketika UKIN praktek pembelajaran, yaitu RPP dan prakteknya. RPP-nya Bapak Ibu makanya harus diunggah sehingga bisa dinilai. Kalau tidak diunggah, tidak bisa dinilai. Nah, ini akan menilai 7 kompetensi, yaitu tugas profesi sebagai pendidik yang mempesona, merumuskan indikator capaian pembelajaran, menguasai materi ajar, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan menerapkan TIK, mengevaluasi, masukan proses dan hasil, serta pengembangan dari PTK. Nah, itu yang dinilai nanti. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Sekolah menyelenggarakan pembelajaran di kelas yang zona hijau atau kuning. Boleh mengajar di dalam kelas atau tatap muka. Kalau sekolahnya hanya menyelenggarakan pembelajaran daring, berarti dia melaksanakan proses pembelajarannya secara daring. Kalau tidak ada pembelajaran di sekolah dan tidak tersedia fasilitas pembelajaran daring, real teaching siswa imajiner ini boleh dilakukan dalam kondisi sangat terpaksa. Misalnya, sekolah Bapak Ibu libur, ya harus melampirkan surat keterangan memang sekolah Bapak Ibu libur. Daerah Bapak Ibu memang jauh dari tetangga yang melaksanakan proses pembelajaran, memerlukan beberapa hari untuk bisa ke sana, ya itu harus dilaksanakan. Daripada Bapak Ibu ribet, misalnya sekolah Bapak Ibu libur, kalau ada sekolah terdekat masuk, mending koordinasi ke sekolah terdekat sehingga bisa melaksanakan ujian. Karena sangat sulit menilai proses pembelajaran siswa imajiner dengan siswa real. Tuh ya. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bagaimana prosedurnya Bapak Ibu. Pertama, mahasiswa mengunggah RPP yang akan dipraktekkan. Kapan mengunggah RPP? Pada saat mengunggah portofolio. Mahasiswa mempraktekkan pembelajaran dalam durasi 2 JP. Nah, untuk yang PAUD bisa menyesuaikan sesuai dengan jadwal UKIN yang sudah ditentukan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Selama proses pembelajaran itu, mahasiswa merekamnya. Bapak Ibu rekam itu, minta bantuan temannya untuk merekam. Kemudian setelah direkam, diedit menjadi maksimal 40 menit atau 30 menit sampai 40 menit. Dalam editan rekaman itu minimal membuat pendahuluan, inti, dan penutup. Yang paling penting itu adalah yang sesuai dengan yang dinilai. Harus sesuai dengan yang dinilai. Kemudian mahasiswa membuat link video pembelajaran dan memastikan tautan dapat diakses. Misalnya di-upload di YouTube, kalau nggak salah ya. Upload di YouTube, kemudian linknya itu diunggah di laman video pembelajaran, di laman UKIN yang sudah disediakan. Bagaimana prosesnya itu akan dijelaskan oleh tim IT nanti. Sama dengan ujian portofolio, UKIN juga dinilai oleh 2 orang. Satu dari guru, satunya itu dari dosen. Bukan pembimbing PPL Bapak Ibu. Ya. Setiap hari itu penguji mungkin maksimal 4 sampai 5 orang. Sehingga Bapak Ibu pada saat ujian itu
lengkapi karena waktu dosen dan waktu dosen untuk menilai itu terbatas. Ini tugas penguji UKIN. Nah ini contoh instrumennya. Bapak Ibu isi identitasnya. Kalau nggak salah identitasnya sudah otomatis ada di sana. Misalnya untuk menilai RPP, identitas mata pelajaran, lengkap dan jelas tidak. Kalau dia tidak lengkap, tidak jelas, skornya antara 1 dan 2. Kalau baik, skornya antara 3 sampai 5. Sorry, kurang baik. Kalau baik, 6 sampai 8. Sangat baik sekali, 9 sampai 10. Bapak Ibu sudah pernah buat RPP, sudah jelaskan pada saat lokakarya kemarin. Nah, harusnya RPP-nya udah baik. Misalnya sekarang menilai instrumen dan kinerja ketika mengajar. Ini kan kalau ini menilai RPP-nya, kalau ini menilai pembelajarannya. Bapak Ibu, kepribadiannya itu juga dinilai. Kalau tahun 2019 belum. Sekarang dinilai kepribadiannya. Ketika Bapak Ibu mengajar, wajahnya ceria tidak? Kalau tidak menampilkan wajah ceria, skornya antara 1 sampai 2. Kalau kurang ceria, 3 sampai 5. Kalau ceria, 6 sampai 8. Sangat ceria, sangat baik, itu 9 sampai 10 skornya. Itu penskorannya Bapak Ibu ya. Ada 1 sampai 10. Ya. Nah, itu tentang praktek video pembelajaran. Nah, sekarang penjadwalan. Penjadwalannya, begini jadwalnya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah di-mute. Jadwalnya seperti ini. Jadi UKIN itu angkatan pertama, Bapak Ibu, angkatan pertama itu 17 sampai 20 November. Nah, kemudian UP-nya tanggal 21 sampai 22 November. Nah, bagaimana itu tanggal 17 sampai 18? Begini. Bapak Ibu akan diumumkan plottingnya itu tanggal 13 November. Nanti Bapak Ibu akan diundang oleh penyelia untuk memberikan arahan tentang proses ujian tanggal 14. Mulai tanggal 14 sampai tanggal 17, Bapak Ibu sudah mulai mengisi portofolio. Jadi tidak boleh lewat dari tanggal ini. Lewat dari tanggal ini tidak bisa. Tertutup sistem itu otomatis. Kasihan Bapak Ibu kalau itu lewat. Caranya sekarang Bapak Ibu, strateginya adalah siapkan semua dokumen itu dari sekarang. Di-scan, nanti tinggal upload saja. Ya. Nanti kalau tanggal 14 sampai tanggal 17, nge-scan, upload itu bisa kehabisan waktu kalau punya dokumen. Saya yakin Bapak Ibu pasti banyak punya dokumen karena Bapak Ibu kan sudah sering naik pangkat, jadi pasti ada dokumennya itu. Kemudian dari tanggal 17 sampai tanggal 18, Bapak Ibu akan membuat video. Bapak Ibu mengajar. Bapak Ibu edit video itu. Nah, itu. Misalnya tanggal 17, Bapak Ibu membuat apa namanya? Tanggal 17 sampai 18, Bapak Ibu mengajar. Nah, tanggal 17 mengajar, Bapak Ibu setelah mengajar, diedit videonya. Setelah diedit videonya, kemudian baru upload di Google Drive. Bapak Ibu ya. Nah, nanti apa saja yang dinilai pada saat penilaian portofolio dan video pembelajaran, nanti dokumennya akan saya share ke masing-masing admin kelas. Sehingga Bapak Ibu punya pedoman apa saja yang
dinilai. Tugas Bapak Ibu sementara sampai UKIN selesai, yaitu sampai UKIN pembelajaran selesai sampai tanggal 19. Karena mulai tanggal 18 sampai tanggal 20 sudah dimulai dilakukan proses penilaian. Kemudian besoknya tanggal 21 Bapak Ibu mengikuti UP di wilayahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang jauh dengan tempat UP sudah mulai dari sekarang memikirkan tempat. Karena ini jaraknya 1 hari Bapak Ibu. Kalau misalnya bergadang, Bapak Ibu tanggal 19, 2 hari jarak. Kalau tanggal 19 baru selesai upload file, Bapak Ibu persiapkan diri selama 2 hari itu mencari tempat untuk UP. Punya waktu 2 hari untuk proses pembelajaran UP. Tuh, ya Bapak Ibu ya, masih ada waktu. Siapkan dengan benar sekarang. Untuk UP, Bapak Ibu, untuk UP, ujian pengetahuan, itu Bapak Ibu bisa lihat di sini kisi-kisinya ini. Nah, silakan di screenshot atau saya share di Mohon maaf, bisa di-copy link di chat, Pak. Link. Iya, oke. Kok itu hang itu? Ntar dulu ya. Oke, coba saya cek dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya share karena instrumen masing-masing berbeda. Instrumen untuk PGSD berbeda itu penilaiannya dengan SMP, itu berbeda penilaiannya dengan dengan SMK itu berbeda, dengan PJOK berbeda. Semua komponen itu penilaiannya berbeda. Nanti saya minta admin untuk nge-share ke masing-masing kelas bagaimana instrumennya itu, sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan diri dengan baik. Misalnya saya ambil contoh PGSD. Sekarang saya jelaskan PGSD-nya dulu. PGSD, biar Bapak Ibu memiliki bayangan sedikit. Oke. Nih, misalnya ini penilaian RPP. Dalam menilai RPP, Bapak Ibu akan dinilai yang pertama, kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasar. Yang kedua, rumusan tujuannya meliputi ABCD, audien, behavior, condition, dan degree. Menggunakan kata kerja operasional yang tepat. 3, kemudian yang ke B, ada materi pembelajaran. Selanjutnya C, ada strategi pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang ke D, pemilihan media pembelajaran yang tepat yang digunakan. E, pemilihan materi dan sumber pembelajaran. F, evaluasi pembelajaran. Ada 17 komponen yang dinilai dalam RPP. Pesan saya, 17 komponen itu harus ada di RPP. Kalau 17 komponen itu tidak ada di RPP, berarti nilainya pasti akan 0, karena tidak ada apa yang dinilai. Kalau ada, setidaknya dapat nilai. Dan kalau bagus, nilainya bisa 8, 9, 10. Kan begitu. Jadi, ini akan saya bagikan nanti di masing-masing kelas. Sehingga Bapak Ibu punya bayangan apa yang harus dibuat dan diisi dalam RPP. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan
juga tentang apa yang dinilai dalam praktek pembelajaran. Kalau dalam praktek pembelajaran, yang pertama dinilai adalah kepribadian. Apakah sudah memesona belum? Kalau yang memesona apa? Yaitu wajah ceria, perhatian kepada siswa, menampilkan keserasian berbusana. Busana pun dinilai Bapak Ibu. Nah, jadi penting Bapak Ibu untuk memiliki panduan ini. Sehingga semua panduan ini itu Bapak Ibu harus terekam di editan video itu. Kalau ada yang kosong ya nilainya kan 0. Jadi gimana caranya biar ngeditnya sebaik mungkin. Kalau Bapak Ibu belum bisa ngedit sekarang, belajar dari sekarang. Masih ada waktu untuk belajar ngedit video. Jangan itu ngeditnya hari H, artinya baru belajar pada saat hari H ya. Tidak maksimal hasilnya. Sekarang Bapak Ibu ngajar, edit videonya. Belajar, ngedit videonya. Besok lagi ngajar, edit videonya. Minta teman menilai. Selama PPL kan sudah ada guru pamong dan dosen yang mendampingi. Sekarang kalau Bapak Ibu masih PPL, itu minta agar teman-teman Bapak Ibu menilai sesuai dengan pedoman yang ini. Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa menyampaikan, teman Bapak Ibu. Itu namanya penilaian teman sejawat. Kemudian, bisa Bapak Ibu, kalau masih ada proses PPL, berkonsultasi dengan dosennya. Ada berapa komponen yang nilai? Itu banyak sekali komponen yang dinilai dalam praktek pembelajaran. Nah, itu banyak komponen yang dinilai. Nah, kira-kira dari saya seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan sosialisasi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Waktunya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Sekretaris, Bapak Wayan Widiana. Menarik sekali dan sangat lengkap sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Widiana tadi. Nah, tentunya dari Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, ada beberapa hal mungkin yang terlewatkan karena kendala jaringan ataupun yang lainnya gitu. Nah, untuk itu, karena materi sudah selesai disampaikan, untuk sesi sekarang saya buka sesi diskusi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada cara untuk bertanya. Yang pertama, Ibu Bapak bisa chat dulu di kolom chat itu. Kedua, Ibu Bapak bisa langsung raise hand atau langsung speaker yang Bapak Ibu punya. Jadi langsung tanyakan saja di sana gitu. Tapi jika terlewat, bisa Bapak Ibu chat langsung di kolom chat nih. Baik, silahkan Bapak Ibu. Saya Pak. Baik, saya Bapak. Saya Bapak duluan. Saya. Ya. Pak sudah di chat. Saya Mohon maaf duluan, Bapak, saya izin bertanya. Saya Bapak. Ya, di chat aja Pak. Ya, kalau begitu di chat saja ya. Oh, ya. Voting di chat aja Pak. Di chat saja Pak. Chat saja ya. Halo, Bu. Saya langsung ya. Baik, saya akan baca pertanyaan-pertanyaan di chat. Ya. Mohon maaf Bapak Wayan, saya membuat lagu kreasi tematik yang saya unggah ke YouTube. Apakah itu masuk dalam kriteria portofolio? Ya, kalau memang di sana ada tempat untuk Bapak Ibu ngupload, silakan diupload. Nanti pasti akan dinilai. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu miliki diupload saja sehingga nanti ada penilaian. Ya, kalau memang ada komponen tempat untuk nguploadnya. Kalau nggak ada tempat untuk uploadnya ya berarti nggak bisa dinilai. Itu prinsip yang harus dipegang. Nah, kalau misalnya memiliki ada tempat ngupload ya berarti bisa dinilai. Oke, selanjutnya bagaimana dengan penentuan KD yang akan diajarkan di UKIN? Bapak Ibu bebas memilih. Nah, itu Bapak Ibu mau memilih apapun silakan. KD yang termudah menurut Bapak Ibu ajarkan silakan. Bisa itu. Pertanyaannya selanjutnya. RPP yang digunakan untuk UKIN yang sudah dirancang untuk PPL atau sertifikat? Tidak, bebas. Bapak Ibu bisa membuat
Ini kenapa ini ribut sekali nih? Pak Yosep. Bebas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau membuat RPP baru silakan. Mau yang sudah praktek kemarin silakan. Bebas itu memilihnya. Nah Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sekarang adalah ujian. Tampilkan yang terbaik menurut Bapak Ibu. Yang mudah Bapak Ibu lakukan, yang sangat Bapak Ibu kuasai. Untuk sertifikat yang tidak ada jumlah jamnya, berapa nilainya? Itu tergantung. Kalau yang ada di jamnya itu termasuk dengan diklat. Lain dia gininya nilainya. Kalau hanya konferen itu lain tempatnya. Nah, kan sudah saya jelaskan tadi, saya jelaskan ulang nih. Bapak Ibu ya. Nah, tempatnya berbeda itu. Aduh, di mana tuh? Ini. Saya ulang, itu tempatnya berbeda. Nah, kalau yang ini tidak ada jamnya pasti, karena dia berupa seminar atau konferensi atau kegiatan dalam bentuk workshop, itu nggak ada jam. Kalau ini diklat, pelatihan, itu kan ada jamnya 30 sampai 80, itu skornya 1. Jadi tempat nguploadnya ini berbeda. Nah, itu penilaiannya pasti berbeda, Bapak Ibu ya. Itu nih paling tinggi skornya adalah 1, kalau ini paling rendah skornya 1. Nah, itu berbeda itu. Oke, saya baca lagi. Mana itu lagi? Wah, udah naik lebih jauh. Karya media pembelajaran yang pernah dilombakan namun lewat 2 tahun, apakah bisa? Tidak, bisa. Maksimal 2 tahun. Mohon maaf, RPP yang kita buat baru yang sudah saya bahas tadi. Bagaimana caranya mengikuti UP? Apakah perlu daftar dulu atau bagaimana? Nanti ikuti informasi selanjutnya. Nanti akan diberikan informasi. Sekarang sosialisasi tentang prosesnya. Maaf, saya mau bertanya. Kami yang ada di daerah terpencil memang dilaksanakan KKG, tapi tidak ada sertifikatnya. Bagaimana solusinya? Berarti tidak ada bukti. Bapak Ibu tidak bisa itu. Tidak bisa diakui. Buktinya tidak ada, harus ada buktinya. Paling tidak Bapak Ibu punya SK kegiatan itu. Izin bertanya, berapa banyak sertifikat yang harus kami upload? Kami akan menilai sebanyak Bapak Ibu upload. Saya yang yang tinggal di pulau yang tidak ada LPTK terdekat, saya bisa ikut di mana Pak? Ya, Bapak Ibu nanti akan diberikan informasi di mana saja ada wilayah tempat melaksanakan UP. Bapak Ibu tinggal pilih itu. Mau di Bali silakan, tinggal pilih ya. Selanjutnya, tempat UP apakah ditempatkan dari LPTK atau kami mencari sendiri? Nanti prosesnya ada untuk UP. Apakah dalam mungkin ini kami harus buat RPP yang baru dengan materi yang berbeda? Sudah saya jelaskan tadi. Bapak Ibu silakan gunakan yang terbaik yang Bapak Ibu miliki, itu prinsipnya. Kalau mau buat baru silakan, mau yang sudah ada silakan. Bapak, untuk karya inovatif termasuk video tutorial pembelajaran, karena saya punya, sudah diupload ke YouTube. Silakan, kalau ada tempat untuk menguploadnya. Bapak, saya ingin bertanya, apakah menghadirkan pengawas sekolah saat ujian mengajar? Tidak perlu. Bapak Ibu cukup mengirim jadwal kepada panitia serta link kalau dilaksanakan secara daring. Apakah silakan diulang batas waktu unggah portofolionya. Ya, nanti saya share aja materinya ke admin ya. Untuk UKIN yang diunggah hanya RPP atau perangkat pembelajaran. Semakin lengkap, semakin baik, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, prinsip yang harus dipegang, berikan yang terbaik. Itu ya. Karena dinilai, jangan mengirimkan setengah-setengah.
Jangan mengirimkan sepotong-potong. Berikan yang terbaik. Izin bertanya mengenai UKIN portofolio, apabila mahasiswanya memiliki sertifikat hasil seminar dan diklat, tidak memiliki sertifikat lain, apakah bisa kita mengunggah seadanya saja? Iya, nanti kami nilai seadanya. Materi yang sudah lewat boleh Pak? Oke, nanti kami berikan ke masing-masing admin. Izin bertanya Bapak, apabila kita hanya mampu memenuhi 2 komponen, tidak apa-apa. Sekolah saya sudah akan ulangan umum, cari sekolah yang belum ulangan umum. Saya yang tinggal di, kalau misalnya diizinkan oleh kepala sekolahnya, walaupun sudah ulangan umum, kalau diizinkan oleh kepala sekolahnya untuk menggunakan pembelajaran kembali, silakan itu digunakan. Misalnya, materinya udah habis, sekarang ulangan, minggu depan ujian, tidak apa-apa, digunakan kelas itu lagi, kalau diizinkan sama kepala sekolahnya. Oke, apakah tempat UP? UP nanti akan diproses lebih lanjut, Bapak Ibu. Apakah harus lulus UKIN dulu, Bapak, baru UP? Mohon pencerahannya. Tidak ada ketentuan itu. Karena UP dan UKIN saat ini belum diatur ada yang menjadi prasyarat, masih terpisah. Bapak Ibu tidak lulus UP hanya mengulang UP. Bapak Ibu tidak lulus UKIN hanya mengulang UKIN. Nah, itu belum ada ketentuan prasyarat itu ya. Apakah untuk UKIN bisa kita langsung mulai sendiri tanggal 17 atau tinggi? Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh tim IT prosesnya. Mohon maaf Bapak, bagaimana dengan kami yang tidak memiliki sertifikat sama sekali Bapak? Ya sudah, Bapak Ibu tidak usah upload. Karena tidak memiliki apa yang harus dinilai, kan tidak ada. Pak, nanti di LMS kah akan diupload Pak portofolio dan LPB UKIN? Proses penguploadannya sebentar dijelaskan oleh tim IT. Apakah sertifikat latihan dasar bagi CPNS di tahun 2019 bisa? Tidak bisa. Karena CPNS ya, itu peruntukannya berbeda. CPNS itu adalah untuk kompetensi Bapak Ibu sebagai PNS, bukan sebagai guru. Ya, beda itu peruntukannya. Bagaimana jika sertifikat diklat tidak sampai 30 JP, Pak? Bagaimana penskorannya? Di-upload saja kalau ada jamnya. Biar penilai yang menilainya. Saya pernah membawa materi tentang hak anak yang diadakan selama 3 tahun berturut-turut di sekolah yang diadakan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Apakah itu diakui? Diakui. Kalau sudah 3 tahun yang lalu tidak diakui. Saya yang tinggal di pulau yang tidak ada LPTK terdekat, UP akan disampaikan kemudian. Saya Sugi Lastini. 1. Perangkat apa saja yang diunggah? 1. RPP, 2. Portofolio. Tanggal 17 sampai 18 itu ada jadwal praktek mengajar. Bagaimana teknisnya? Ada dosen dan guru pamong yang ada di dalamnya. Jika luring, seperti apa? New normal, virtual teaching, atau bagaimana? UP berarti online, ke LPTK terdekat ya? Ya. 17-18 itu prosesnya sudah saya jelaskan tadi. Untuk mengunggah sertifikat itu, tempat satu sertifikat apa biasa menggunakan beberapa sertifikat? Semuanya bisa. Di sekolah saya setiap awal tahun ajaran dilaksanakan review kurikulum, apakah bisa? Untuk UKIN yang diunggah hanya RPP atau perangkat pembelajaran? Wah, ini nggak ngerti dari tadi nih. Kalau yang sama sebaiknya jangan ditanyakan lagi ya. Untuk RPP UKIN pakai yang 1 lembar atau yang banyak lembar? Saya ulang ya. Yang dinilai itu ada pada komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Entah Ibu 1 lembar, entah itu berlembar-lembar. Yang penting komponen itu ada. Kalau 1 lembar bisa membuat semua komponen itu bagus. Kan gitu. Sampai di tempat ujian. Kalau misalnya tidak cukup ya jangan 1 lembar. Nah, itu prinsipnya. Apakah sertifikat di Klatsan? Nah, ini udah tadi ditanyakan. Saya mengikuti pelatihan 6 tahun 2020 kemarin. Pelatihan senam ya tahun 2020 kemarin. Tapi nama sertifikat salah, tidak bisa. Tadi jadwalnya praktek mengajar 2 hari dan 2 hari. Oh, 2 hari dan 2 JP. Maksudnya bagaimana, Pak? Diberikan jadwal tanggal 17 atau tanggal 18.
pilih itu nanti apakah tanggal 17 saja atau tanggal 18. Itu bukan 2 hari pelaksanaannya, dipilih jadwal itu. Kalau mengadakan pembelajaran secara luring, kami akan memakai masker. Bagaimana cara kami memperlihatkan wajah yang ceria? Apa bisa kami hanya memakai face shield? Bisa. Itu yang saya maksud tadi Bapak Ibu ya. Tampilkan yang terbaik. Kalau menggunakan masker nggak kelihatan ya pakai face shield. Kalau misalnya takut pakai face shield ya daring, kan begitu aja pikirannya. Geografis NTT adalah kepulauan. Untuk menentukan PPG dekat kami harus ke Kota Kupang. Setiap guru yang hendak keluar daerah, nah silakan disampaikan keluhan itu kepada dinas yang terkait. Nah itu ya. Bapak Ibu sebagai guru sudah dikirim oleh dinas Bapak Ibu ke LPTK. Kami menerima Bapak Ibu. Kami mendidik Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sekarang Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan dinasnya. Karena yang mengirim Bapak Ibu adalah dinasnya ke LPTK. Izin tanya, bagaimana seorang yang tidak punya jurnal internasional, tidak punya banyak sertifikat? Sudah saya jawab tadi ini. Kalau memang tidak punya apa-apa, jangan upload. Bapak, udah nih saya bahas semuanya tadi nih, sama ini. Udah, sama ini. Untuk refleksi ini bolehkah jika yang menilai hanya kepala sekolah bukan pengawas? Boleh. PTK yang saya buat, saya publikasikan dengan teman guru di sekolah dan gugus, apakah bisa? Bisa. Bisa itu. Apakah bisa hanya melibatkan sedikit siswa dalam video praktek pelajaran? Bisa. Yang penting, semua komponen penilaian itu bisa dinilai. Mohon maaf Bapak, penelitian itu dibuktikan dengan laporan penelitian ataukah bukti proposal penelitian dengan laporan? Kalau proposal kan belum berarti dilaksanakan. Terima kasih menjawab pertanyaan tentang UP di mana. Hanya saja Pak, jika saya harus tes di LPTK, saya harus pakai pesawat dan tempat lain. Tapi waktunya UKIN dan UP terbatas. Itu jadwal ditentukan oleh pusat, bukan saya tentukan. Ya seperti itulah jadwalnya. Bapak Ibu pikirkan yang terbaik sekarang. Misal tahap pertama tidak bisa ikut UP, ikuti tahap kedua. Dalam situasi sekarang ini semua mengalami kesulitan. Bapak Ibu harus pahami juga itu. Tetapi semua harus berjalan dengan baik. Nah, diberikan kemudahan, diberikan kebijaksanaan. Kalau tidak bisa ikut UP tahap 1, ikut UP tahap kedua. Panitia Nasional menyiapkan 4 tahap UP. Tinggal dipilih yang mana Bapak Ibu siap ikuti. Oke, nah ini waktunya lagi 5 menit ya. Oke, saya lanjut. Apakah sertifikat di tahun-tahun yang silam bisa digunakan, Pak? Contohnya tahun yang diakui adalah 2 tahun terakhir. Bapak Ibu perhatikan ya. Yang diakui hanya 2 tahun terakhir ya. Untuk ikut UP apa harus ada surat keterangan ikut rapid test COVID-19, Pak? Nanti akan disampaikan. Bapak, kami mengadakan pembelajaran luring dengan sistem shift, 1 shift 5-6 orang. Bolehkah satu pengambilan itu hanya? Boleh. Sekolah kami akan melaksanakan Expo SMK pada bidang IOT bulan 12 ini. Kebetulan saya yang merancang alatnya itu bisa masuk dalam portofolio, Pak. Bisa. Kalau sudah mendapat pengakuan, sudah pernah dipresentasikan, sudah pernah dilombakan, dapat intinya dapat pengakuan dari siapa aja boleh gitu ya. Yang penting itu terkait yang memberikan sertifikat kegiatan gereja siapa itu dari kalau Mbak lulus UP tahap 1 apa bisa mengulang UP tahap kedua? Saya tidak berani jamin karena UP tahap 1 kapan pengumumannya saya tidak tahu. Misalnya sebelum UP 2 dimulai belum ada pengumuman kan Bapak Ibu tidak tahu bisa mengulang atau tidak. Tuh, ya.
Pak, saat PPL 1, PPL 2 kami sudah pernah membuat praktik mengajar. Apakah kami menggunakan video tersebut dengan memilih yang terbaik? Kemudian tidak. Kalau kemarin itu Bapak Ibu proses pendidikan namanya dilatih untuk membuat video. Sekarang Ibu ujian. Sama dengan gini. Bapak Ibu misalnya kuliah di dalam kelas. Kan gitu. Diberikan penjelasan tentang materi, tentang pecahan. Nanti ada jadwal UTS. Yang diberikan adalah tentang pecahan itu. Itu ini intinya. Bapak Ibu kemarin itu adalah proses sampai PPL itu adalah pendidikan. Sekarang jadwalnya diuji apa yang sudah Bapak Ibu pelajari selama pendidikan. Ada yang meminta pakai video yang lama, tapi itu dosennya itu tidak bisa. Bapak Ibu, kalau di mute dulu. User apa nih? Kalau tidak di mute dikeluarkan aja ya. Oke, saya lanjut. Bapak, di sekolah saya alokasi waktunya setiap mapel hanya 1 kali 45 menit tiap pertemuan. Apakah saya boleh menggunakan lokasi tersebut untuk rekaman? Bapak Ibu rekam dulu semuanya. Rekam dulu semuanya. Selama 2 JP itu direkam semuanya. Nanti Bapak Ibu edit sesuai dengan penilaian. Menjadi 30 sampai 40 menit. Jangan semuanya diupload, itu kan panjang jadinya. Diedit. Nah, rekam dulu semua selama 2 JP itu, kemudian diedit. Oke, lanjutnya. Bapak, apakah jika ada sertifikat tapi hanya ada surat tugas kepala sekolah atau mengikuti kegiatan dekat, apakah bisa diupload? Surat tugas belum menjamin apakah Bapak Ibu mengikuti atau tidak. Ya. Kalau sertifikat sudah pasti Bapak Ibu ikut. Kalau surat tugas siapa tahu diberikan surat tugas tapi Bapak Ibu nggak ikut kan? Itu belum ada jaminan kalau hanya surat tugas ya. Untuk perekaman video pembelajaran apa boleh di luar tanggal 17 sampai tanggal 14? Tidak boleh. Itu jadwal ujiannya gitu. Tidak boleh itu, harus tanggal 17 sampai tanggal 14. Kalau tidak bisa Bapak Ibu ikut tahap pertama, ya ikut tahap kedua Bapak Ibu. Nah itu ya. Bapak Ibu kalau memang ini Pak Admin, informasi ini sangat penting, tapi sayangnya di lokasi saya lampunya padam, jadi saya hanya bisa Zoom menggunakan HP, tapi tidak dengar suara, mohon karena video rekaman penjelasan ini Pak. Begini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ujian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ujian harus menampilkan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu ada kendala, cari solusinya, sehingga tetap yang terbaik bisa Bapak Ibu tampilkan. Ini ujian. Kalau Bapak Ibu ada masalah berkaitan dengan hal itu terus-menerus, keluhannya disampaikan ke Dinas Pendidikan. Karena ini ujian, Bapak Ibu, ada standar yang harus Bapak Ibu tunjukkan bahwa Bapak Ibu itu layak menjadi seorang guru. Nah itu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa minta tolong sama temannya. Misal gini, Bapak Ibu tidak memiliki kemampuan edit video, cari orang yang bisa membantu Bapak Ibu untuk edit videonya. Bukan Bapak Ibu yang harus edit videonya. Tetapi komponen-komponen itu yang harus ada dalam video itu, Ibu yang menguasai. Bapak Ibu yang menguasai ini harus ada, tolong ini dihilangkan, tolong ini diedit di videonya ya, tolong ini perbaiki, tolong, nah itu Ibu. Tuh ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak apakah video pembelajaran mungkin bisa direkam sebelum mungkin? Aduh, sudah tadi Bapak Ibu ya, pertanyaan di atasnya itu. Bapak Ibu, UKIN itu diberikan jadwal. Bapak Ibu harus memilih sesuai dengan jadwal itu. Yang mana Bapak Ibu bisa. Kalau tahun ini sama sekali tidak ada bisa, ya tahun depan ikuti. Karena UKIN itu sudah diberikan jadwal. Jadwal itu memilihnya itu berbagai pertimbangan. Salah satu ketersediaan sistem. Yang kedua ketersediaan penguji. Nanti Bapak Ibu memilih di luar itu penguji tidak ada, siapa yang menilai? Nah, jadi karena pengujinya ketersedia dan tersiap tanggal itu, jadi
pilihlah tanggal itu Bapak Ibu. Itu pertimbangannya tidak sekedar memilih tanggal ini, enggak seenaknya begitu. Itu kan banyak hal pertimbangannya. Nah, kemana link rekaman dikirim nanti akan disampaikan oleh tim IT ya. Wah, ini sudah mau habis materinya. Oke, kayaknya sudah cukup semua Bapak Ibu untuk gelombang pertama. Bapak Ibu yang gelombang kedua sudah masuk berarti ini ya. Pak Gusanom? Pak Gusanom ada ya? Ya, siap Pak Wayan. Nah, berarti gelombang kedua sudah masuk ya? Iya, sudah jam lebih 1 menit Pak Wayan. Pak Gusanom ada materi yang ada perlu waktu lama ya? Enggak sih Pak Wayan. Tadi Pak Wayan sudah menyampaikan terkait dengan alamat link. Kebetulan juga dari pusat belum. Nanti kita bisa sampaikan lewat grup kelas juga Pak Wayan. Oke, itu baguslah kalau begitu. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Daljab yang pertama. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan wawasan baru. Apa yang saya sampaikan bisa melengkapi pengetahuan Bapak Ibu ketika menyiapkan diri untuk mengikuti ujian kompetensi mahasiswa PPG, UKM PPG. Selamat sore Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu gelombang 1 mungkin bisa lab. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator. Tetapi kalau memang dari tim IT ada yang disampaikan, saya berikan waktu juga kepada tim IT. Saya persilakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.